jadi dosen itu tidak selamanya mengampu satu mata kuliah gitu ya. Jadi satu semester itu berubah-ubah berganti-ganti gitu. Jadi harus dituntut untuk berwawasan luas juga, open minded juga. Kemudian yang selanjutnya ada disiplin. Kasavela Talks, ruang diskusi dan inspirasi. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Balik lagi bareng aku Tiwi Kasavela, pastinya di acara Kasavela Talks. Kita selalu menghadirkan ya teman-teman aku yang inspiratif, yang juga mempunyai hal-hal positif yang bisa kita bagi nih. Dan kali ini, halo hai, ada Fauzi Nurul Barka. Halo Fauzi. Halo Wi. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Tiwi Siap. gimana? Aku juga sehat-sehat aja, makanya kita bisa ngobrol nih. Ya, jadi Fauzi ini aku kenal beberapa tahun lalu ya, karena kan kita juga satu kelas ya, satu kampus. Jadi dari dulu tuh aku lihat Fauzi rajin banget ya anaknya gitu, selalu ngerjain tugas tepat waktu. Jadi ya pokoknya rajin gitu kan. Terus sekarang juga Fauzi ini adalah salah satu dosen, dan dari awal memang aku dengar-dengar Fauzi emang pengen fokus nih jadi dosen. Nah, buat kamu juga mungkin ya yang lagi dengerin podcast ini, beberapa di antara kamu tertarik ingin menjadi dosen. Terus seperti apa mungkin ya awal mula kita kalau misalnya pengen jadi dosen? Mungkin kita langsung nanya-nanya dulu aja deh sama Fauzi. Tapi sebelum itu, kamu boleh perkenalkan diri sebentar dong. Kamu sekarang aktivitas apa? Sibuknya ngapain aja? Oke, sebelumnya makasih banget, senang banget diundang di apa ini podcast ya kita. Iya, bolehlah. Namanya Kasavela Talks, kita ngobrol-ngobrol lah. Oke, senang banget, makasih sebelumnya ya Wi ya. Tapi ya gitu, aku tuh sebenarnya malu sebelumnya ya. Apa sih aku gitu diundang di acara Tiwi gitu ya. Jadi teman-teman semua kenalin, aku Fauzi, kemudian aku sekarang jadi dosen di salah satu universitas di Kuningan. Itu kesibukan aku sekarang selain ngajar, aku juga lagi belajar bisnis di rumah. Apa namanya? Warung makan gitu ya. Tempat makan sama ibu itu di rumah. Jadi kegiatannya selain ngajar, ya coba-coba bisnis lah. Siapa tahu gitu kan. Wow, mantap ya. Selain ngajar juga bisnis, dan kamu juga kan punya healthy lifestyle ya. Rajin fitness, badannya juga bagus. Malah kemarin-kemarin nih sebelum ngajar juga sempat jadi duta apa sih kemarin tuh? Itu Duta mah Jawa Barat itu gitu ya? Duta Pendidikan Jawa Barat. Tuh Salah satu kan, duta mantep pendidikan banget. Jawa Barat. Udah kelihatan pinternya gitu, duta pendidikan. Nah, Fauzi, boleh sharing dong mungkin tentang menjadi seorang dosen ya di usia yang sangat muda gitu. Kamu tuh awalnya memang pengen jadi dosen banget dari dulu gitu, atau tiba-tiba aja nih, wah udah lulus S2 terus bingung mau ngapain, akhirnya udah deh jadi dosen aja gitu. Oke, jadi kenapa gitu ya jadi dosen? Sebenarnya ya memang cita-cita ya. Cita-cita awalnya memang jadi dosen dari dulu. Dari dulu jadi dosen, kemudian setelah lulus S1 ngejar itu cita-cita gitu, jadi lanjutin ke S2, ketemu Tiwi gitu ya, lulus bareng juga kita. Yeay! Gitu ya. Terus ya atas izin Allah gitu, jadi alhamdulillah jadi dilancarin aja jalannya gitu. Sampai baru juga sih aku jadi dosen, jadi masih baru-baru lah. Nah, terus ada nggak sih tantangan atau kesulitan tertentu saat menjadi dosen? Gitu kan nggak semua orang pengen jadi dosen atau bisa nih jadi dosen. Kalau kamu awalnya gimana sih sampai akhirnya bisa diterima jadi dosen nih? Awalnya, jadi kalau sedikit cerita gitu, perjalanan aku jadi dosen itu yang nggak mudah ya, bisa dibilang nggak mudah lah. Aku lulus tahun 2020 Oktober, kita sidang Oktober kan ya, Oktober, tapi baru wisuda Februari 2021. Kemudian sebenarnya setelah wisuda itu sudah ada tawaran jadi dosen di salah satu universitas di Bandung gitu. Namun nggak segampang itu ternyata. Jadi nggak segampang itu ternyata. Ya
harus ada tantangan-tantangannya gitu ya. Jadi nggak langsung masuk. Dikira langsung masuk, tetapi digantung juga, sempat digantung di salah satu universitas di Bandung itu, gitu. Sempat digantung, nggak ada kabar, dijanjiin jadi dosen tetap di sana, ngajar gitu, udah persyaratan udah masuk semua, tapi ya dari satu dan lain hal gagal gitu akhirnya. Kemudian setelah itu cari-cari lagi kampus mana gitu ya yang kira-kira nerima dosen baru waktu itu. Karena nggak mudah juga. Mungkin orang lain nyangkanya lulusan S2 gampang nyari kerja gitu. Karena udah lulusan S2. Tapi nggak kayak gitu juga. Nggak kayak gitu juga teman-teman. Jadi saya pernah ngelamar kerja di salah satu perusahaan, di beberapa perusahaan selain kampus ya. Terus nggak keterima karena apa? Karena lulusan S2. Wah, malah menghambat ya? Menghambat. Malah menghambat. Ada beberapa perusahaan yang nggak nerima malah lulusan S2, termasuk nggak usah disebutin ya. Yaitu jadi cari lagi gitu, mau tidak mau yang potensial ngelamar kerja ya di kampus. Ya di kampus. Jadi beberapa kampus sempat dilamar, nggak dapat juga, kemudian iseng-iseng bulan Februari akhir lagi nyari-nyari kerja di di website gitu, di Instagram, di internet ada iklan salah satu duta pendidikan, duta pariwisata, duta budaya di Bandung itu, Jawa Barat. Iseng-iseng masukin sana sambil nunggu panggilan jadi dosen gitu. Gak ada juga jadi dosen, kesasar jadi ya itu tadi ikutan ajang pageant lah gitu. Ajang pageant sampai akhirnya akhir tahun kemarin baru ada salah satu universitas yang akhirnya nerima gitu. Masuklah saya sampai sekarang di sana gitu. Nah, kamu kan jadi dosen nih ya, awalnya tuh ada kayak shock nggak sih? Seperti apa yang kamu bayangkan, nggak mungkin tugasnya, terus yang lain-lain, atau ada beban mental nggak? Dosen kan kayak panutan mahasiswa gitu loh, ya kan? Jadi kita tuh harus sikapnya baik, bajunya rapi, dan lain-lain gitu. Gimana sih rasanya? Iya, awal-awal ya harus memposisikan diri jadi seorang dosen, jadi seorang yang dilihat seorang mahasiswa gitu, jadi panutan. Ya kaget juga awalnya, harus gimana ya, latar belakangnya baru lulus gitu ya, jadi seorang mahasiswa sekarang masih di lingkungan kampus tapi posisinya beda, jadi dosen. Jadi harus jaga image, itu yang pertama. Yang pertama harus jaga. Iya sih ya. Ya seperti kita tahu kan kalau dosen-dosen itu, dosen-dosen yang udah berumur lah gitu ya, kadang kita ngechat aja gitu ya, ngebalesnya lama atau sekalinya dibalas singkat gitu ya. Sedangkan kita yang masih di usia sekarang ini kadang masih pakai emot gitu ya kalau ngechat gitu ya. Terus sekarang dikurang-kurangin gitu. Oh ya? Dikurang-kurangin. Jadi bukan apa ya? Bukan kita gara-gara kita dosen jadi nggak kayak gitu, nggak humble gitu, nggak gitu juga. Jadi cuman mencontohkan bagaimana seorang mahasiswa nanti bisa menghormati orang yang lebih tua atau orang yang lebih tinggi posisinya dibanding dia gitu. Gitu sih. Jadi ya itulah adaptasi lagi. Nah, kalau misalnya dalam pengajaran ada kesulitan nggak sih kamu mengajar? Kalau dalam pengajaran sih alhamdulillah karena linear, aku ngajar di jurusan yang sama dengan jurusan waktu S2 dan S1 gitu. Dan mata kuliah yang diampu juga ya yang kita pelajari dulu gitu ya waktu kuliah. Jadi ya alhamdulillah sampai sekarang sih masih aman lah. Aman. Ya, jadi aman dan lancar ya. Tapi ini nggak sih ada mahasiswa yang ribet gitu, atau banyak nanya-nanya ke kamu gitu, atau ya udah sih so far so good lah gitu? So far so good, tapi jadi
uniknya itu aku ngajar karyawan juga, Wi. Oh iya, Aku berarti lebih ngajar tua gitu karyawan. nggak sih? Ada yang beberapa kelas yang aku ampu itu udah ibu-ibu dan udah bapak-bapak gitu ya, udah Oh. begitu. Posisinya aku kayak anaknya Mmm, kan kalau di mhm. kalau di kelas juga gitu. Jadi, kadang tantangannya ya itu sih mengertikan apa ya, menyampaikan materi agar para mahasiswa yang sudah berumur itu bisa paham gitu dengan apa yang kita sampaikan. Karena kadang pemikirannya beda ya, pemikirannya beda dibanding dengan anak muda zaman sekarang gitu. Jadi kita harus pinter-pinter cara kita tuh melakukan pendekatan dengan anak-anak muda dan mahasiswa yang sudah, eee eee, apa namanya, bekerja juga, yang usianya di atas kita juga, kita harus pintar-pintar untuk melakukan pendekatan sih sebenarnya, gitu. Jadi memang harus ini ya, melatih diri juga, menyesuaikan juga gitu kan. Tapi kalau menurut kamu ya Fauzi, yang dibutuhkan seorang dosen itu apa sih? Karakter apa aja gitu? Selain tadi kan dibilang, panutan ya, maksudnya kalau yang kamu lihat harus gimana sih gitu? Karakternya, apanya gitu, Yang kemampuannya? aku lihat ini sebagai ya, yang aku lihat sih kita ambil pengalaman aja ya, mengambil pengalaman aja. Itu dari apa yang aku rasain sekarang juga. Jadi dosen itu yang pertama, ya jadi panutan gitu. Pertama jadi panutan, di mana harus, bisa mencontoh mahasiswa-mahasiswanya. Kemudian yang kedua itu harus berwawasan luas. Harus berwawasan luas itu kita dituntut untuk bisa segala macam di luar dari, apa namanya, mata kuliah yang kita ampu juga kita harus siap gitu ditanya oleh mahasiswa. Jadi, apa ya, gimana ya, kan, jadi dosen itu tidak selamanya mengampu satu mata kuliah gitu ya. Jadi satu semester itu berubah-ubah berganti-ganti gitu. Jadi harus dituntut untuk berwawasan luas juga, open minded juga. Kemudian yang selanjutnya ada disiplin. Harus disiplin, gimana mahasiswa bisa disiplin kalau dosennya sendiri nggak disiplin gitu. Itu sih, yang apa ya, yang harus dimiliki oleh seorang dosen gitu. Mhm. Jadi kalau tadi ngomongin berwawasan luas, kalau kamu jadi mulai rajin baca buku nggak sih? Atau sengaja nih hari ini mempelajari hal baru gitu supaya nanti lebih siap kalau di depan mahasiswa? Iya, jadi secara tidak langsung jadi senang aja baca-baca mata kuliah lain, pelajaran-pelajaran lain gitu ya. Tentunya yang masih bisa kita handle lah, masih bisa kita kuasain. Contohnya, aku kan belajar komunikasi ya, Mhm, maksudnya di jurusan komunikasi. Tentang sosialnya harus bisa, tentang budayanya, tentang sejarah, segala macam. Di luar matematika, di luar fisika, kayak gitu-gitu ya. mmm, Karena itu jauh banget gitu dari kemampuan kita gitu, yang kita juga nggak belajar dulu. Jadi ya itu yang kita sampaikan. mhm. Iya, jadi terus berlatih ya. Ini juga kamu planning-nya memang pengen jadi dosen tuh, seterusnya gitu menjejaki karir di dunia kependidikan ini atau ya udah deh, jadi dosen dulu aja nanti kalau misalnya ada momen atau kesempatan kamu bisa mencari pekerjaan yang lain? Kalau untuk saat ini sih targetnya fokus di dosen dan bisnis sih, Wi. Jadi, karena ini mimpi aku gitu ya, dari dulu, jadi alhamdulillah sekarang sudah, eee, dikasih izin sama Allah gitu Mhm, ya, untuk jadi ngejalanin mimpi aku ini. Jadi harus maksimal dulu, itu yang pertama, harus maksimal karena masih panjang perjalanan aku jadi dosen, gitu. ini baru baru juga mulai ya? Baru 2 semester, Mhm. gitu. Mungkin ke depannya sih aku pengen lebih mengembangkan bisnis sih, belajar bisnis juga. Mantap ya. Jadi, pendidik sekaligus bisnismen. Nah,
Kalau kamu nih awalnya ya alasannya tertarik menjadi seorang dosen tuh kenapa? Apakah karena kamu melihat dosen itu keren, atau dosen itu kayaknya pintar, atau ada hal lain yang mendorong kamu akhirnya, "Ya udah deh ini adalah impian aku," gitu? Oke, yang pertama, ini kita bicara impian ya, bicara Mmm, cita-cita dulu. Awal-awal sebelum cita-cita jadi dosen itu sempat pengen jadi psikolog, mmm, gitu. Pengen jadi psikolog, terus, melihat situasi juga, kayaknya lebih, apa ya, aku itu lebih ke, eee, yang formal-formal gitu kalau kerja ya, dalam artian di kampus, aku senang di kampus gitu. Aku senang di kampus, aku senang belajar, aku senang, komunikasi juga, menyampaikan ilmu gitu ya, jadi orang yang bermanfaat juga gitu. Itu, kemudian, mungkin ya keadaan juga bisa dibilang menuntun aku sih untuk bisa lebih fokus ke cita-cita aku, ke impian aku itu gitu. Keadaan yang, eee, apa, mengharuskan aku untuk, "Yuk Ji, mending kamu fokus aja di sini." Itu sih. mmm, ya jadi memang sudah dari lama, berarti kamu nanti ini dong, mau lanjut S3 atau mungkin someday bisa jadi profesor juga gitu? Amin, mudah-mudahan Kan mudah-mudahan. karena emang pengen fokus di situ ya? Ya, Mmm, jadi, kamu ke depan juga ini selain terus tadi jadi dosen, ada planning juga nanti kamu mau mengepakkan sayap mungkin pengen jadi dekan juga atau rektor juga, ada nggak, impian sampai ke sana gitu? Untuk lebih fokus nggak cuman sekedar dosen tapi punya ya, jabatan dan punya influence gitu? oke. Harus sih, target itu ada, karena kita kan aku prinsipnya setiap tahun itu harus, meningkat gitu. Walaupun posisi aku sekarang jadi dosen di kampus gitu ya, itu kan masa kerjanya, semakin lama semakin banyak juga tanggung jawabnya. Sekarang masih dosen tetap gitu ya, baru diangkat jadi dosen tetap, kemudian setahun Mhm, kemudian nanti ada, apa namanya, eee, asisten ahli yang kayak gitu-gitu. Nanti jadi setiap tahunnya ada peningkatan dan target aku mudah-mudahan Allah meridhoi gitu ya. Jadi mhm. harus harus dari dosen tetap, harus punya jabatan di, asisten ahli, kemudian nanti jadi ketua prodi, dekan, rektor, segala macam lah nanti ke depannya, mudah-mudahan gitu ya. Siap, ingin fokus di situ ya. Nah, kalau aku gini ya, salah satu hal yang aku nggak terlalu tertarik mungkin untuk fokus di bidang pendidikan gitu adalah harus nulis jurnal ilmiah, ya kan? Kita aja lulus S2 harus bikin jurnal. Terus kalau kamu udah ada tantangan nggak sih disuruh bikin jurnal gitu? Apalagi buat kenaikan jabatan dan lain-lain kan. Pasti karya tulis itu penting banget gitu. Ya, jadi kalau bikin jurnal, karya tulis ilmiah kayak gitu, itu sudah merupakan kewajiban sih, Wi. Jadi Mmm, ada tridharma jadi dosennya. Tridharma perguruan tinggi itu yang pertama pendidikan. Nah, pendidikan itu di mana kita ngajar ke mahasiswa, aktivitas kita ngajar. Kemudian yang selanjutnya, penelitian. Nah, penelitian itu setiap semesternya minimal satu karya ilmiah, minimal satu jurnal, satu semesternya. Jadi memang, ada tuntutan juga gitu ya, ada kewajiban yang harus dilakukan seorang dosen gitu, setiap semesternya minimal satu jurnal ilmiah. Kemudian yang selanjutnya pengabdian kepada masyarakat. Nah itu, yang satu pendidikan, kita ngajar di kelas, kemudian selain pendidikan kita harus, buat karya juga, jurnal ilmiah, terus kita pengabdian kepada masyarakat juga, gitu. Jadi, apa namanya, dari pendidikan kita punya karya, nah dari karya itu kita kembangin gitu, kita wujudin secara langsung ke masyarakat secara sosial gitu. mhm. Jadi Dan ya itu, 3 tridharma, perguruan tinggi.
Iya, dan kalau kamu udah siap ya melalui semua itu ya, entah itu tadi kalau yang dibilang soal harus punya citra yang bagus gitu ya, terus juga harus, ya disiplin dan lain-lain, udah siap lah ya menerima semua konsekuensinya? Harus siap, harus siap. Harus siap. Nah, kan kamu tuh selain tadi bisnis dan juga ngajar ya, setahu aku juga kan punya healthy lifestyle. Mungkin boleh dong sedikit, cerita soal kenapa kamu itu konsen juga kayak fitness, dulu tiap hari kan lari segala macam. Nah, alasannya kamu terinspirasi punya badan yang sehat seperti apa? Oke, lifestyle ya sekarang ya. Mmm, mhm, Jadi kenapa aku pengen apa, menjalani gaya hidup sehat itu setiap harinya, yang pertama dulu itu aku kurus banget, Wi. oh iya? Eee, Waktu S1 kurus banget, eee, bener-bener kayak ada dagingnya gitu. Oh, Itu kurus banget sampai 50. Kalau cowok apa, beratnya 50 tuh udah kurus banget kan ya. iya iya sih kayaknya ya, mhm. Terus apa namanya, pengen gemuk, aku minum jamu dulu. Wah, Minum jamu minum jamu penggemuk sampai, salah itu waktu itu ya lifestyle-nya. Karena pengen gemuk, minum jamu tanpa olahraga gitu, tanpa olahraga. Jadi memang gemuk sih, memang gemuk, badannya jadi gemuk gitu, tapi gemuknya nggak sehat. Jadi sampai nggak ada lehernya gitu ya, ini tuh mmm, ketutup oh, ketutup, orang sakit gemuknya oke, mhm. gitu. Terus kebetulan waktu S1 ada salah satu temen juga yang suka, nge-gym gitu loh, suka olahraga. Nah, nanya-nanya tips biar gemuknya sehat itu kayak gimana gitu. Terus dibilangin, "Olahraga Ji," katanya gitu. "Olahraganya apa yang" kan aku, kalau olahraga outdoor itu jarang ya, Mmm, olahraga outdoor itu jarang karena males itu gitu ya. "Nge-gym aja," katanya gitu, fitness. Oke, nyobain fitness itu awal-awal tahun 2015-an, fitness itu. Fitness 2015-an, ngangkat beban aja gemeteran gitu ya dulu, Peng, gemeteran. Tapi lah makin ke sini makin malah kecanduan gitu loh, malah mmm, kecanduan kecanduan kayak naik gunung. Kalau nge-gym itu kalau menurut aku, kalau orang naik gunung sekalinya, kapok kapok nggak bakalan, naik mmm, lagi. Tapi kalau kecanduan terus-terusan naik gunung gitu. mmm. Jadi akhirnya juga, Gitu. ngaruh juga ya sama, ya kehidupan. Tapi ada yang dirasakan nggak sih dampak positifnya buat kamu juga? Apalagi kan mungkin ngajar capek, tapi didukung dengan badan yang sehat, ini ngedukung kehidupan kamu juga. Ya, tentunya kalau kita olahraga setiap hari olahraga, nyempetin gitu olahraga ya. Kalau nggak pergi ke gym juga di rumah, push up atau sit up gitu ya di rumah. Itu ngaruh, karena ketika kita capek gitu ya, ketika kita capek terus kita nggak olahraga, itu badan akan sakit. Badan sakitnya itu lemes gitu, lemes dan, nggak apa ya, nggak fit, nggak fresh juga dilihat gitu ya. Tapi semenjak aku rajin olahraga, badan itu malah kalau nggak olahraga sakit gitu. Mmm, Malah kalau didiemin jadi sakit, malah jadi nggak enak aja gitu ke badan itu. Tapi kalau diolahragain, digerakin lagi, even aku masuk angin aja obatnya mmm. satu, nge-gym. Wah, asik sih ya emang. Iya, jadi bukannya gimana ya, karena ya udah kebiasaan mungkin ya, udah kebiasaan, jadi kalau nggak digerakin malah tambah sakit gitu. Ke badan juga kalau kita pakai jas gitu, pede aja meningkatkan rasa kepercayaan diri juga. Siap. Jadi memang harus balance ya, kalau kamu nggak cuman fokus ngajar gitu ya, tapi ada memikirkan bisnis juga, terus masih sibuk nge-gym juga, bahkan di waktu, senggang juga kemarin sempat ikut, ya itu kan ya duta-dutaan gitu, luar biasa banget, produktif terus gitu. Nah mungkin
Ada yang mau kamu sampaikan juga nih buat teman-teman yang, mungkin tertarik juga nih mereka untuk jadi dosen di usia yang sangat muda gitu kan, atau baru fresh graduate, baru usia 24, 25, 26 baru lulus S2 nih, mungkin pengen jadi dosen, gimana pesan dari kamu? Oke. Untuk teman-teman yang mungkin sekarang masih kuliah, masih SMA, gitu ya, masih kuliah, masih SMA, masih mikir cita-cita mau jadi apa, gitu. Yang pertama, tentuin dulu cita-cita kamu, gitu ya, cita-cita kalian, kemudian bikin target, bikin target, at least bikin targetnya itu, aku harus di tahun ini aku harus ngapain, di bulan ini aku harus ngapain. Jadi setiap hari kita akan eh, apa namanya berjalan sesuai dengan target itu. Nah, kalau untuk kalian yang pengen jadi dosen, yuk mulai sekarang kuliahnya difokusin lagi, belajarnya ditingkatin lagi. Maksudnya eh, kan banyak mahasiswa yang apa namanya malah nggak fokus karena masa-masa muda mereka dihabiskan untuk main gitu ya, main nongkrong gitu. Boleh main, boleh nongkrong, bawa buku, at least bawa buku novel lah, novel atau buku apa gitu ya, Wi. Jadi Mmm, meningkatkan literasi juga, literasi kalian yang pengen jadi dosen nanti, biar nggak buntu gitu, biar nggak buntu, biar pikirannya terbuka juga. Sastra juga itu novel-novel bisa jadi apa namanya salah satu pemicu untuk suka baca. Gitu. Itu aja dulu, suka baca dulu, kemudian tentuin target, fokus di target kalian. siap. Mantap ya. Jadi memang harus disiapkan dari sejak awal. Jangan tiba-tiba pas udah lulus S2 baru mikir, jadi dosen aja deh. Tapi kalau memang, dari awal pengen jadi dosen berarti harus wawasan diperluas ya, terus juga rajin baca buku, memanfaatkan masa muda sebaik mungkin, biar nanti juga pas, tiba waktunya ada kesempatan, kita bisa meraih dengan baik. Nah, berarti kalau kamu sekarang fokusnya udah ini ya, enjoy life banget gitu. Maksudnya udah kayak kamu tuh mendapatkan kehidupan seperti yang apa yang kamu impikan berarti sekarang ya? Aduh, kalau itu sih itu eh, salah satu sisi ya bersyukur ya. Mmm, Bersyukur kenapa eh, aku berhasil gitu di posisi sekarang ngeraih cita-citaku. Tapi di posisi lain nggak mudah, nggak mudah untuk ngejalanin ini. Apalagi tahun-tahun sekarang, tahun-tahun kemarin itu tahun-tahun yang berat. Kalau mungkin orang lain melihat perjalanannya mulus gitu, mmm, perjalanannya eh, nggak ada tantangan yang begitu berarti gitu. Tapi sebenarnya tahun-tahun sekarang, tahun-tahun kemarin itu merupakan titik balik buat aku, mmm, titik balik untuk sampai pada posisi ini gitu. Bukan hanya sebagai seorang dosen, tapi sebagai seorang manusia yang lebih dewasa, sebagai seorang anak yang lebih eh, ngerti situasi gitu. Itu sih, jadi nggak ada perjalanan yang mudah, nggak ada eh, apa namanya sesuatu yang berhasil yang dilakukan tiba-tiba. mhm. Semuanya dari proses yang panjang ya. Nah, heeh, terakhir nih ada yang mau kamu sampaikan nggak terkait harapan ke depan atau apapun nih yang mungkin masih ingin disampaikan boleh? Kapan ke depan eh, gimana ya, sedikit curhat ya, Wi. Boleh boleh boleh. Nyampein harapan ke depan atau target selanjutnya. Tahun 2021 Mmm, itu tahun yang banyak mungkin orang, bukan cuma aku doang yang ngerasain lika-likunya. Karena situasi sekarang gitu ya, situasi negara kita sekarang ini lagi corona segala macam gitu ya. Nggak selesai-selesai gitu ya. Mungkin dialami juga oleh teman-teman semua di luar sana, di mana titik baliknya itu di tahun 2021 gitu. Aku lagi di posisi nyaman, lagi di zona nyaman, baru lulus, pengen ngejar cita-cita aku, seketika Allah balikin. Allah balikinnya itu ayah aku meninggal tahun kemarin. Ketika aku lagi benar-benar
apa ya, di posisi yang nyaman di atas lah gitu. Kemudian dibalikin nih, gimana nggak akan mudah kamu untuk mencapai impian kamu, nggak semudah itu gitu loh. Ada yang harus kamu lakuin untuk mencapai sesuatu yang lebih tinggi. Jadi harus percaya rencana Tuhan itu adalah rencana yang paling baik. Udah rapih banget Tuhan nyusun gitu. Walaupun kita sudah punya target, tapi kalau bukan itu target Allah, ya kita cuma bisa nerima gitu. Cuma bisa nerima, kemudian jalanin apa yang udah Allah tuliskan gitu. Jadi intinya, ketika kalian punya cita-cita atau sedang ada di posisi nyaman kalian, di posisi zona nyaman kalian untuk meraih cita-cita tersebut, bersyukur dan maksimalkan itu. Karena kita tidak akan tahu kapan Tuhan membalikan keadaan kita. Iya, bagus kalau kalian bisa survive ketika Allah balikan keadaan itu. Tapi kalau kalian menyerah, mau jadi apa gitu. Jadi itu sih. Jadi pesannya, kalian punya target, tapi jangan lupa target Allah itu target yang terbaik gitu. Rencana Allah adalah rencana yang terbaik juga untuk umatnya gitu ya. Jadi maksimalkan ketika kalian punya target dan ada di posisi nyaman. Jangan sampai kalian nyaman terus kalian enjoy dengan kenyamanan kalian tanpa melakukan apa-apa. Siap, luar biasa sekali ya closing statement-nya, bikin kita juga jadi berpikir ya bahwa segala sesuatu itu kadang kala nggak terduga ya Fauzi ya. Makanya kita harus selalu siap siaga gitu, kita harus bisa survive juga gitu untuk melewati tantangan demi tantangan hidup yang akan kita lewati di depan. Ngomong-ngomong makasih banyak loh kamu udah mau sharing ya, udah mau ngobrol-ngobrol. Padahal lagi sibuk kan, ini juga katanya habis ini mau kuliah ngajar. Jam 7 malam Mm-mm. minggu Malam mahasiswa. minggu nih, padahal malam minggu, tapi masih ngajar, luar biasa sekali ya Bapak dosen kita yang satu ini. Aku doain deh ya, semoga juga lancar terus, apa yang kamu impikan bisa tergapai ya, sukses di dunia pendidikan. Nggak cuma sampai di S2 aja, bahkan nanti mungkin beberapa tahun lagi, aku doain udah S3, semakin lama bisa jadi profesor ya, dan jadi orang yang bisa ngasih influence yang lebih besar lagi. Semangat terus buat Fauzi, terima kasih banyak. Tiwi juga sukses ya dengan segala karirnya. Tiwi juga salah satu inspirasi saya Oh ya, sebenarnya. dalam hal apa? Kerja kerasnya dalam hal mewujudkan apa yang dia yakini, cita-citanya gitu loh. Tiwi ini orangnya tekadnya keras. Oh ya. Kalau yang saya tahu. Yang saya tahu selama saya jadi teman Tiwi ya. Tekadnya punya tekad yang kuat gitu loh. Dan Tiwi mampu untuk berdiri dengan tekad yang Tiwi punya itu gitu. Dan sampai pada titik ini juga. Oh ya, aduh makasih banyak nih kalau misalnya aku bisa ngasih sesuatu juga ya, inspirasi gitu. Ya pokoknya sukses buat kita berdua. Semoga nanti makin lama kita bisa makin jadi orang sebesar seperti apa yang kita inginkan ya pastinya. Amin. Oke, makasih banyak Fauzi dan teman-teman, itu dia ya Kasavela Talks kita kali ini. Semoga juga bisa ngasih inspirasi buat kamu, khususnya juga bagi yang tertarik nih menjadi dosen. Tidak ada yang tidak mungkin, semuanya bisa, asal apa? Asal kamu bisa mempersiapkannya secepat mungkin. Terima kasih banyak Fauzi, see you next time. Bye.